Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok emboli arteri yang beranggotakan pertama Muhammad Dwi Novanto J500-200-109, Abia Fatanita J500-200-110, Virgil Zilindra J500-200-111, dan Shirley Marcelina J500-200-112. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang emboli arteri. Next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan untuk definisi emboli arteri, yaitu gangguan aliran darah secara tiba-tiba ke suatu organ atau bagian tubuh karena embolis yang menempel pada dinding arteri yang menghalangi aliran darah. Jenis utama embolis adalah bekuan darah atau tromboembolisme. Kemudian emboli paru diklasifikasikan sebagai emboli arteri juga, dalam arti bahwa gumpalan mengikuti arteri pulmonalis yang membawa darah terdeoksigenasi dari jantung. Kemudian emboli paru pada umumnya diklasifikasikan sebagai bentuk emboli vena karena emboli terbentuk di pembuluh darah. Kemudian emboli arteri adalah penyebab utama. Yang pertama itu infark yang juga disebabkan oleh misalnya kompresi arteri. Kemudian ruptur atau vaskokonstriksi patologis. Kemudian klasifikasi emboli yaitu kondisi terjadi embolus gumpalan darah terbentuk pada kaki dan menyumbat di salah satu arteri paru-paru. Embolus paru-paru biasanya bisa menghalangi dengan sendirinya. Baik, setelah itu epidemiologi emboli arteri. Emboli paru itu merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia. Di Perancis diperkirakan angka kejadian per tahunnya lebih dari 100.000 kasus. Di Inggris dan Wales 65.000 kasus penderita yang dirawat dan lebih dari 60.000 kasus di Italia. Di Amerika Serikat tiap tahunnya didapatkan lebih dari 600.000 penderita emboli paru, mengakibatkan kematian 50.000 sampai 200.000 dan menduduki urutan ketiga penyebab kematian pasien rawat inap. Lalu etiologi dari emboli arteri yaitu penyumbatan arteri pulmonalis, arteri paru-paru oleh suatu embolus yang terjadi tiba-tiba. Trias klinik klasik yang merupakan predisposisi tromboemboli paru dideskripsikan oleh Rudolf Virchow tahun 1856, yaitu yang pertama ada trauma lokal pada dinding pembuluh darah, yang kedua ada hiperkoagulabilitas, dan yang ketiga ada stasis darah. Next, ada faktor risiko emboli arteri. Yang pertama penyakit jantung, lalu ada kanker, gangguan pembekuan darah, tindakan pembedahan besar terutama pembedahan pada tungkai bawah, lalu obesitas, tirah baring lama, dan diabetes mellitus. Selanjutnya untuk gejala klinis dari emboli arteri, biasanya salah satu jenis contohnya bisa kita ambil itu emboli paru. Biasanya berbeda-beda setiap orang. Nah, tergantung dari luas paru yang terpengaruh, ukuran gumpalan darah ataupun kondisi kesehatan keseluruhan seseorang, khususnya kondisi jantung dan paru-parunya. Gejala umum emboli paru adalah batuk, biasanya terjadi adalah batuk kering, tetapi juga mengandung dahak atau darah. Kemudian sakit di dada, punggung, bagian atas, rasa sakit yang dirasakan tajam seperti ditusuk, mirip dengan serangan jantung. Kemudian sesak nafas, kemudian pingsan, pusing, kulit ujung-ujung jari dan bibir membiru, berkeringat berlebihan, detak jantung berdetak lebih cepat, dan berdebar, gelisah, dan demam. Next. Nah, untuk pemeriksaan fisik emboli arteri, itu pertama kita curigai dulu apakah ini sejenis emboli paru atau tidak. Karena emboli paru merupakan dasar dalam menentukan tes diagnostik. Terus dyspnea merupakan adalah gejala paling sering muncul dan tachypnea adalah tanda emboli paru yang paling khas. Pada umumnya, dyspnea atau berat atau sinkop atau cyanosis merupakan tanda umum emboli paru yang mengancam jiwa. Nyeri pleuritik menunjukkan bahwa emboli paru kecil yang terletak di arteri pulmonal distal dan berdekatan dengan garis pleura.
Nah, emboli paru yang patut dicurigai pada khusus pasien hipotensi jika yang pertama, bukti trombosis vena ataupun faktor predisposisi emboli paru. Kedua, adanya bukti klinis akut cor pulmonal seperti distensi vena leher, S3 galop, pulsasi jantung kanan di dinding dada, takikardi, dan takipnia. Kemudian yang ketiga, adanya temuan ekokardiografi berupa gagal jantung kanan dan hipokinesis dan bukti EKG yang manifestasi akut koor pulmonal yang gambaran S1 T3, gambaran incomplete right bundle branch block atau ischemic ventricle kanan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pertama ada analisis gas darah, kemudian ada X-ray dada untuk mengetahui apakah ada abnormal yang tidak spesifik yang berguna untuk eksklusi diagnosis banding, kemudian bisa dilakukan EKG, dan yang terakhir bisa fibrilasi atrium dihubungkan dengan emboli paru akut. Selanjutnya untuk tata laksana, pertama bisa dilakukan tata laksana sportif, yaitu dengan terapi cairan volume sedang sekitar 500 cc dan tidak boleh berlebihan. Hal ini bertujuan untuk hal ini dapat memperparah fungsi jantung kanan. Kemudian vasopresor seperti inotropik, kemudian ada terapi oksigen untuk pasien hipoksemia, lalu juga ada bisa dilakukan pemberian antikoagulan, filter vena cava, trombolisis jika terdapat indikasi pada pasien PE dengan hemodinamik yang tidak stabil, kemudian bisa trombektomi dan katerisasi perkutan. Baiklah, inilah sumber atau daftar kepustakaan yang kami cari dari emboli arteri, ada 6. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok emboli arteri. Lebih kurangnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.